Pengakuan mengejutkan datang dari Ahmad Yuda Siregar, tersangka pembunuhan istrinya sendiri yakni Teti Rumondang Harahap di Batam. Dalam ekspos perkara di Mapolresta Barelang Rabu 15 November 2023, Yuda mengatakan kalau dia hendak meminta uang 50 miliar rupiah dan akan berangkat ke Jakarta untuk melobi semua partai politik agar dia maju sebagai calon bupati di kampung halamannya. Hal ini kemudian membuat Yuda gelap mata yang menjadi motifnya dan tega membunuh istrinya tersebut. Pada rilis, Yuda sempat menangis. Tangisan tersangka ini pecah setelah mengingat kembali kelakuannya saat menghabisi sang istri demi uang. Apalagi saat itu istrinya sempat selamat usai dianiaya. Yuda juga berjanji akan berubah dan tidak akan melakukan perbuatan keji kepada sang istri. Namun sesaat kemudian ia malah kembali melakukan eksekusi untuk kedua kalinya kepada korban, dan di sanalah korban menghembuskan nafas terakhirnya. Yuda yang panik meminta bantuan istri mudanya yang masih DPO untuk mengangkat korban ke atas kasur. Di sana dia juga merekayasa kalau korban terbakar. Namun semua yang dia lakukan tersebut tidak selancar yang dia pikirkan. Rumah tidak terbakar dan ia pun ditangkap oleh petugas kepolisian. Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto mengungkap kronologis pembunuhan di Batam, di mana korbannya merupakan seorang wanita berstatus ASN Pemprov Sumut bernama Teti Rumondang Harahap. Jasad wanita berumur 60 tahun itu ditemukan tewas dalam kamar di rumahnya yang berlokasi di perumahan Muka Kuning Indah 1 Blok AD nomor 04, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Kepri, Sabtu 11 November 2023 dini hari. Dalam kasus pembunuhan di Batam ini, polisi mengungkap jika suami siri korban, Ahmad Yuda Siregar, merupakan pelakunya dan terungkap motif sebenarnya tersangka hingga gelap mata menghabisi nyawa korban. Nugroho mengungkap kejadian ini bermula pada November 2023. Ketika itu, Ahmad Yuda menemui Teti Rumondang Harahap. Kedatangannya untuk meminta dukungan untuk ikut menjadi peserta pemilu 2024 dan meminta uang senilai 50 miliar rupiah. Tersangka dikenakan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau pidana seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara.